Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Big Data dan AI dalam marketing dengan studi kasus Shopee Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Joanna Ines Alika. Saya Kurnia Milka. Saya Melanie Feren. Saya Amar Puspita. Let's get started. Fenomena flash sale di e-commerce, terutama Shopee di Indonesia. Dalam materi tersebut disebutkan bahwa Shopee sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pengguna yang pesat dengan lebih dari 200 juta pengguna. Shopee memanfaatkan teknologi seperti Big Data dan AI untuk membantu mempersonalisasi pengalaman berbelanja pengguna melalui rekomendasi produk. Namun, meskipun keberhasilan tersebut, masalah privasi data menjadi perhatian karena beberapa pengguna merasa bahwa iklan yang muncul terlalu personal dan seolah-olah mereka sedang diawasi dalam aktivitas online mereka ini. Secara keseluruhan, slide ini menggambarkan tantangan antara pemanfaat teknologi untuk pengalaman pengguna yang lebih baik dan masalah privasi yang muncul akibat pengguna data secara luas. Slide selanjutnya membahas tentang tren, masalah, dan peluang yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam platform e-commerce seperti Shopee. Yang pertama, tren. Pemasaran personalisasi yang semakin kuat. Ini mengacu pada pengguna sistem rekomendasi dan iklan yang disesuaikan dengan preferensi pengguna, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih relevan. Yang kedua, peningkatan pengguna AI untuk mendeteksi pola belanja dan perilaku konsumen. Teknologi AI digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dan memberikan rekomendasi yang lebih tepat. Yang ketiga, program afiliasi dan live shopping berbasis data. Contohnya Shopee menggunakan data untuk mendukung program afiliasi dan fitur live shopping yang memungkinkan penjual dan influencer untuk berinteraksi langsung dengan pembeli. Selanjutnya, masalah. Yang pertama, kekhawatiran pengguna tentang data yang dikumpulkan. Pengguna sering merasa khawatir tentang beberapa banyak data pribadi mereka yang digunakan dan bagaimana data tersebut dikumpulkan. Yang kedua, resiko kebocoran data. Seiring berjalannya waktu, banyak data yang dikumpulkan. Ada juga resiko kebocoran dapat membahayakan privasi pengguna dan reputasi platform. Selanjutnya, peluang. Yang pertama, Shopee dapat meningkatkan retensi pelanggan melalui pengalaman belanja yang lebih relevan. Dengan menggunakan data untuk menyajikan produk yang lebih sesuai dengan keinginan pengguna, Shopee dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong mereka untuk kembali berbelanja. Yang kedua, bisnis kecil atau yang biasanya kita sebut UMKM. UMKM bisa menjadi manfaat data yang dimiliki oleh Shopee untuk menjalankan iklan yang lebih tepat sasaran dan membantu meningkatkan penjualan. Jadi, slide ini menggambarkan bagaimana teknologi dan penggunaan data dapat memberi dampak besar pada strategi pemasaran dan penjualan di platform e-commerce, namun juga menimbulkan tantangan terkait privasi dan keamanan data. Kaitkan dengan konsep Society 5.0. Konsep Society 5.0 adalah era di mana teknologi canggih seperti Big Data, AI, IoT, robotik, dan sistem digital lainnya yang digunakan untuk menciptakan solusi yang berpusat pada manusia atau biasa kita sebut sebagai human-centered. Dalam konteks pemasaran digital, Society 5.0 menekankan bahwa teknologi bukan hanya untuk efisiensi bisnis, tapi juga untuk meningkatkan kenyamanan, personalisasi, dan kesejahteraan konsumen. Terus juga ada teori-teori yang digunakan. Yang pertama adalah Big Data. Big Data adalah kumpulan data dalam jumlah besar, cepat, dan beragam.
Dalam marketing, big data digunakan untuk menganalisis kebiasaan belanja konsumen, memprediksi tren pasar, menentukan strategi promosi yang lebih tepat, dan memahami kebutuhan konsumen berdasarkan pola data. Dalam Society 5.0, big data dimanfaatkan untuk menciptakan solusi yang lebih personal dan manusiawi tanpa mengganggu kenyamanan pengguna. Lalu yang selanjutnya adalah AI atau Artificial Intelligence. AI dalam marketing digunakan untuk memberikan rekomendasi produk personal, mengoptimalkan penempatan iklan, memahami perilaku pelanggan secara otomatis, juga mengoperasikan chatbot layanan pelanggan. Dalam Society 5.0, AI bekerja sebagai asisten digital, manusia yang membantu konsumen mendapatkan pilihan terbaik tanpa harus berpikir lama. Selanjutnya ada Smart Commerce. Smart Commerce adalah perdagangan berbasis teknologi yang menghubungkan penjual, pembeli, dan logistik secara otomatis. Menggunakan pembayaran digital, juga menerapkan sistem tracking yang real time. Dalam konsep Society 5.0, semua proses perdagangan menjadi lebih cerdas, cepat, dan minim kesalahan manusia. Selanjutnya juga ada on-demand economy. Ciri dari on-demand economy itu sendiri adalah seperti konsumen ingin barang cepat datang, harga harus fleksibel, terus produk harus sesuai kebutuhan saat itu juga dan semua serba instan dan efisien. Dalam Society 5.0, teknologi memudahkan kebutuhan manusia dipenuhi secara cepat tanpa hambatan geografis. Lalu yang terakhir ada co-society. Co-society itu sendiri adalah kolaborasi antara manusia dan teknologi. Misalnya, konten kreator mempromosikan barang melalui platform digital. Terus juga pengguna berinteraksi langsung dengan sistem otomatis. Selanjutnya, seperti penjual dibantu algoritma untuk meningkatkan penjualan. Nah, dalam Society 5.0, kolaborasi manusia, teknologi ini menciptakan ekosistem ekonomi baru yang saling menguntungkan. Lalu selanjutnya, relevansi dengan fenomena. Fenomena yang kita ambil yaitu Shopee sebagai contoh penerapan Society 5.0. Shopee adalah contoh nyata bagaimana big data dan AI dalam marketing digunakan untuk mewujudkan Society 5.0 yang berfokus pada manusia. Big data yang pertama, big data memprediksi perilaku konsumen. Seperti Shopee mengumpulkan data untuk produk yang sering dilihat, jam belanja paling ramai, lokasi pengguna, kategori favorit, juga tren nasional seperti 11.11 atau 12.12. Semua data ini membantu Shopee untuk membuat kampanye promosi yang lebih tepat sasaran. Juga menentukan voucher dan flash sale sesuai perilaku pengguna. Selanjutnya juga untuk menyesuaikan stok di gudang atau smart inventory. Nah, big data menciptakan pengalaman belanja yang lebih personal dan relevan. Lalu selanjutnya, AI memberikan rekomendasi produk yang personal. Ini contoh penerapan AI pada Shopee itu seperti rekomendasi untuk kamu. Terus juga ada AI search yang memunculkan produk paling sesuai. Terus juga ada chatbot Shopee yang menjawab otomatis. Juga yang terakhir ada AI pricing untuk mengatur harga dinamis. Nah, AI itu sendiri bekerja sebagai asisten belanja digital pengguna. Terus selanjutnya, Smart Commerce. Ini adalah sistem logistik cerdas Shopee. Shopee menggunakan Smart Warehouse, Automatic Sorting Center, sistem tracking real time, terus juga ada algoritma rute pengiriman tercepat atau AI routing. Hal ini mendukung on-demand commerce, di mana konsumen ingin barang cepat sampai. Nah, teknologi menjadikan proses belanja cepat, efisien, dan tanpa hambatan. Lalu selanjutnya ialah co-society. Co-society itu sendiri
adalah kolaborasi teknologi dengan kreator atau pengguna. Layanannya itu seperti Shopee Live, Shopee Affiliate Program, Shopee Video, juga Pre-Love Marketplace. Ini menghubungkan pembeli, penjual, influencer, juga sistem AI yang merekomendasikan konten. Nah, ekosistem perdagangan yang berkolaborasi antara manusia dan teknologi ini ada di dalam co-society. Selanjutnya, dampak pada dunia bisnis. Yang pertama ada pengaruh terhadap model bisnis, strategi, SDM, dan konsumen. Yang pertama ada model bisnis. Yang poin pertama yaitu Shopee bergeser dari marketplace biasa menjadi data driven commerce platform. Di sini dimaksud adalah Shopee juga tidak hanya menjadi tempat jual beli tetapi juga menggunakan data pengguna untuk menentukan produk, harga, dan promosi yang paling cocok. Poin yang kedua adalah pemasukan tidak hanya dari transaksi tetapi juga dari iklan berbayar atau Shopee Ads, di mana selain komisi penjualan, Shopee juga memperoleh uang dari iklan berbayar atau Shopee Ads yang membantu penjual menampilkan produknya lebih sering. Lalu di sini ada strategi marketing. Poin pertamanya adalah lebih fokus pada personalization at scale melalui algoritma AI, atau dimaksud setiap pengguna melihat rekomendasi produk berbeda sesuai riwayat pencarian dan belanja. Lalu di poin kedua ada kampanye 10-10, 11-11, 12-12, didesain berdasarkan pola data tahunan. Itu event seperti ini dibuat berdasarkan pola belanja tahunan agar lebih efektif menarik pembeli. Selanjutnya bagian SDM atau sumber daya manusia. Poin pertamanya adalah permintaan tenaga kerja di bidang data, science, machine learning, dan digital marketing meningkat. Shopee membutuhkan ahli data, AI, dan digital marketing untuk mengelola sistem berbasis teknologi. Lalu poin yang kedua itu perusahaan butuh SDM yang paham teknologi serta analytic thinking. Karena skill analitis ini sangat penting. Karyawan tidak hanya bekerja operasional tetapi juga harus bisa membaca dan memanfaatkan data. Lalu yang berikutnya ada perilaku konsumen. Poin pertama yaitu konsumen semakin terbiasa dengan belanja cepat, rekomendasi otomatis, dan penawaran personal. Seperti konsumen yang terbiasa dengan proses cepat, rekomendasi otomatis, dan promosi yang relevan. Poin kedua, namun konsumen lebih sensitif terhadap privasi data, di mana di sisi lain konsumen lebih peduli pada keamanan dan penggunaan data pribadi mereka. Yang kedua, ada peluang dan risiko bagi bisnis. Di sini peluangnya ada poin pertama yaitu konversi penjualan lebih tinggi berkat sistem rekomendasi, di mana penjelasan singkatnya itu rekomendasi produk yang tepat sasaran membuat peluang pembelian lebih besar. Lalu poin berikutnya yaitu UMKM dapat menargetkan konsumen dengan lebih efisien. Seperti penjual kecil itu bisa menargetkan konsumen tertentu tanpa biaya besar. Lalu poin berikutnya yaitu brand bisa memanfaatkan data untuk produk baru, seperti kayak inovasi produk. Nah, brand itu dapat menciptakan produk baru berdasarkan data kebutuhan konsumen. Tapi ada resiko. Nah, di resiko ini poin pertamanya itu ketergantungan besar pada algoritma yang bisa menimbulkan bias. Apa sih itu? Di sini dijelaskan bahwa bias algoritma itu jika data atau sistem tidak adil, produk tertentu bisa terus diuntungkan sementara yang lain terabaikan. Lalu poin berikutnya ada kemungkinan pelanggaran privasi. Di sini itu dimaksudkan kebocoran atau penyalahgunaan data bisa merugikan konsumen. Lalu poin yang terakhir yaitu konsumen dapat kehilangan kepercayaan jika data tidak transparan. Turunnya kepercayaan jika pengguna merasa datanya tidak dikelola secara transparan, mereka bisa saja meninggalkan platform. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang solusi atau inovasi bisnis.
Solusi yang pertama ada strategi inovatif, yaitu dashboard transparansi data untuk pengguna Shopee agar dapat membuat fitur yang menjelaskan data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana digunakan, serta memberi opsi kontrol privasi, bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan terhadap regulasi data. Solusi kedua yaitu ada AI etis, mengembangkan algoritma AI yang lebih transparan, memastikan rekomendasi yang adil dan tidak memanipulatif, bertujuan agar mengurangi resiko bias algoritma. Solusi yang ketiga yaitu program UMKM Smart Analytics, yaitu menyediakan dashboard gratis bagi UMKM untuk memahami perilaku pelanggan dan rekomendasi strategi pemasaran, bertujuan agar meningkatkan daya saing UMKM lokal. Solusi yang keempat ada hybrid marketing with human touch, itu memadukan AI dengan customer service manusia untuk menangani isu sensitif, bertujuan agar sesuai dengan prinsip Society 5.0, yaitu teknologi untuk manusia. Yang terakhir ada kesimpulan. Kelompok kami menyimpulkan bahwa Big Data dan AI telah mengubah cara Shopee menjalankan pemasaran di Indonesia. Personalisasi membuat konsumen mendapat pengalaman belanja lebih cepat dan relevan. Namun, di sisi lain memunculkan isu penting seperti privasi data dan potensi penyalahgunaan algoritma. Dengan solusi inovatif seperti sistem transparansi data, AI etis, dan dukungan analitis untuk UMKM, Shopee dan bisnis lain dapat mengoptimalkan teknologi secara bertanggung jawab. Untuk masa depan, Indonesia perlu mendorong ekosistem digital yang aman, etis, dan berorientasi pada manusia sesuai konsep Society 5.0. Oke, sekian diskusi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.